Dari mana? Sekolahnya aja nggak ada. Ini coba. Ada lagi operasional. Strategi di level ini, level departemental, ini harus dijabarkan. Operasionalnya gimana? Contoh, Menteri Kesehatan punya kanwil di gubernur. Apa yang dikerjakan gubernur? Level gubernur itu ada di sini. Strategi operasional. Kalau dia wali kota di Surabaya sana, bolehlah dia wali kota. Dia levelnya di bawah sini. Mau dia obok-obok silakan. Masa dari atas langsung ngobok-ngobok ke bawah? Hati-hati. Siapa yang ngajarin ini? Ada nggak? Bagaimana strategi meyakinkan bahwa Pancasila itu satu-satunya ideologi? Bagaimana mencuci para otak khilafah? Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Gas, pol. Ya coba buka tadi Pak Paul. Nah coba ya, strategi nasional diperlukan sebagai landasan menyusun strategi departemental. Siapa departemental? Para menteri. Kemudian strategi militer, karena militer itu alat penyelenggara negara. Kalau departemental itu ada menteri, mereka penyelenggara pemerintahan. Tolong, presiden itu kepala negara dan kepala pemerintahan. Apa? Dia ngerti strategi dari mana? Aduh, makanya dia punya karakter oke. Kompetensi dulu. Nah ini ada strategi apa? Ini di bidang apa? Diplomasi, pertahanan militer. Ada nggak ini? Mana? Halo? Mana? Ini strategi departemen lainnya ya. Salah ketik ini. Seperti Menteri Agama. Ada strategi nggak dia? Dari mana? Sekolahnya aja nggak ada. Ini coba. Ada lagi operasional. Strategi di level ini, level departemental, ini harus dijabarkan. Operasionalnya gimana? Contoh, Menteri Kesehatan punya kanwil di gubernur. Apa yang dikerjakan gubernur? Level gubernur itu ada di sini. Strategi operasional. Ya. Kemudian taktis, teknis, prosedur. Kita, Pak Paul, ya rekan-rekan, kita hanya bermain di level bawah ini. Taktis, teknis, prosedur. Lihat aja. Masa Menteri Sosial ngurusin sama yang kecil-kecil? Bukan wilayahnya. Dia wilayahnya di menteri, di sini. Ya katakanlah Menteri Sosial. Dengan sini ya. Ya sosial budaya. Dia turun sampai ke sini. Berarti dia melangkai dong. Kanwil, gubernur dia langkai. Wah, bukan wilayahnya. Kalau dia wali kota di Surabaya sana, bolehlah dia wali kota. Dia levelnya di bawah sini. Mau dia obok-obok silakan. Masa dari atas langsung ngobok-ngobok ke bawah? Hati-hati. Siapa yang ngajarin ini? Ada nggak? Biar saya dipanggil. Oh dulu saya udah dipanggil, udah diundang saya. Waktu dia balik kota saya mau datang. Enggak. Tanya Pak Jokowi, pernah undang saya nggak? Ini coba ya. Nggak ada strategi nasional. Ada strategi pertahanan nasional. Ada. Strategi militer ada. Tapi ini ada nggak? Baru disusun ini strategi operasional. Pangkogap Wilhan baru dibentuk akhir tahun Desember 2019. Itu pun gara-gara saya. Nanti saya tulis saran saya. Kita harus komando gabungan. Kenapa harus komando gabungan? Kalau nggak ada, bagaimana? Ini kan baru kogap ini. Langsung dari sini ke bawah. Ya nggak bisa. Ini medan tempur. Lah, kalau Pak Pul TCS sekarang bermain dengan class action, dia bermain di medan tempur. Bukan di medan perang. Hati-hati lo ya, hati-hati. Ini coba lihat. Ya. Siapa yang ngajar ini? Ada yang ngajar? Saya merumuskan ini setengah mati. Coba lanjut, Pak Paul. Coba lanjut. Nah, ini coba. Nah, ini. Ini ya, saya beritahu. Di level strategi nasional, itu presiden. Harusnya dengan Dewan Keamanan Nasional. Nanti kita bicara kapan-kapan tentang Dewan Keamanan Nasional. Ya. Ini siapa? Ada nggak? Apa lembaga pendidikan ada nggak sini? Di Indonesia baru ada Unhan sama Lemhanas atau Universitas Nasional lainnya. Pertanyaannya diajarkan nggak ini? Masalah strategik ini.
mengambil keputusan. Dia bilang, coba sini, duduk di depan saya. Nah, kita juga akan mengambil keputusan, tapi kan kita ini separuh-separuh ya Pak Paul. Kita ini proses pengambilan keputusan loh. Bagaimana strategi meyakinkan bahwa Pancasila itu satu-satunya ideologi. Bagaimana mencuci para otak khilafah. Loh kemarin Pak Putih lihat. Pak Putih lihat bilang, apa dia bilang? Saya udah sekolah kemana-mana, baru tahu sekarang makna dan substansi Pancasila. Saya bilang bukan hafalan. Ini coba panggil mahasiswa Bapak itu. Coba suruh sih bicara sama saya. Saya nggak main-main sekarang ini. Nah, contoh. Ini strategi militer. Ya, ada Sesko TNI. Dulu ada Seskogap. Nah, ada sekolah staf dan komando. Saya sudah lewat ini. Yang namanya sekolah staf komando dan operasi TNI sudah lewat saya. Tetapi ada yang kurang di Indonesia. Harusnya para di Indonesia, sekolah Panglima ini nggak ada. Lompat dari sini langsung ke atas. Coba tanya Australia, tanya Amerika. Oh dipilih tuh. Jadi bukan sekolahnya fit and proper test di depan anggota DPR. Anggota DPR ilmunya dari mana? Makanya saya bilang apa? Tidak ada fit and proper test sama Panglima. Kalau saya di fit and proper test, anggota DPR-nya saya telanjangi. Nah itu masa udah orang sekolah. Lihat ya. TNI itu dari bawah. Ini ada lagi di bawahnya ini masih ada Akademi Militer. Masuk ke Suslapa, masuk ke Seskoat. Masuk ke Strata Operasional. Lihat ini, ada Pendidikan Spesialis Angkatan, Suspung. Masuk ke Sesko TNI. Masuk ke Lemhanas. Tapi Lemhanas nggak bisa. Unhan juga nggak bisa. Coba contoh sekarang lah, saya mau jujur, karena sudah salah. Dulu ini Lemhanas, Lembaga Pertahanan Nasional. Waktu dibentuk, sekarang Lembaga Ketahanan Nasional. Antara pertahanan dan ketahanan jauh sekali. Jauh. Nah itu, siapa yang merubah-rubah itu? Sekarang saya tanya. Dulu ini Sesko TNI ini, Sesko ABRI. Ya, sebelumnya Sesko GAP. Dirubah lagi namanya Sesko ABRI. Dirubah lagi Sesko TNI. Saya udah bilang, kembali lagi ke gabungan. Kembali ke Seskogap karena memang di sini operasional ini memang dia harus menguasai. Ya, sekolah Panglima harus ada dong. Kan ada sekolah Panglima. Hanya pindah-pindah rotasi, hari ini Pangdam di sini, hari besok Pangdam sana, langsung besok Pangkostrat, langsung Kasat. Itu aja kan. Sekarang kalau saya tanya, apa legasinya? Hanya rotasi kan? They are the good leader, but not the great leader. Not the great leader. Ya. Nah ini, jadi gimana ya? Sekarang di sipil ada nggak jenjang ini? Ini strategi departemental, ini strategi kanwil gubernur segala macam ada nggak? Ini bagaimana dia berperang? Loh hati-hati yo, kita ini perang setiap saat loh. Di bidang ideologi, politik, semesta, perang semesta. Harusnya apa jawabannya? Doktrin. Doktrin apa? Pertahanan keamanan dan semesta. Disistemkan dong. Jangan hanya di undang-undangan ditulis. Ngerti nggak yang nulis undang-undang? Suruh bawa kemari lah. Nanti kita diskusikan. Nggak main-main saya. Ya. Jadi kalau ditanya orang barat sana Amerika, kalian lihat saya bintang 1. Saya bintang 1 aja begini. Bagaimana bintang 2, bintang 3, bintang 4? Mereka ketakutan. Tapi dia lihat juga, so many, mereka ngomong apa? Bahasa Inggrisnya. Kalau telepon teman saya, so many packing general in your country. Tahu nggak artinya? Hanya baca koran kerjanya jadi jenderal. Mau saya buktikan? Suruh dia ngomong di sini, bisa nggak? Oke, lanjut Pak Paul. Ini proses pengambilan keputusan. Lanjut lagi Pak Paul. Nah ini coba. Kita punya Dewan Keamanan Nasional. Ya, harusnya ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Ada anggota tetap dan anggota tidak tetap. Anggota tetap tidak tetap ketika situasi peranggapan bakal terjadi. Bakal terjadi apa? Chaos, kontingensi. Mana ada? Sekarang tanya dulu lah, mengapa hujan semakin kencang? Ada yang bahas itu nggak? Cuaca, medan, musuh. Itu ajaran. Kita harus melihat cuaca, kita harus melihat medan, ya geografi. Kita harus melihat siapa musuh kita, siapa lawan kita, apa yang mengancam kita. Ada yang bahas nggak? Ini harusnya secara berjenjang. Tapi Pak Paul kadang-kadang dari strata taktis lompat ke atas. Ya, coba. Kayak Risma lah, contoh ini ya, saya beri contoh.
Dia kan ada di strata taktis ini, wali kota. Tiba-tiba lompat ke atas. Oh, merasa di bawahnya ini. Oh, kalau saya gubernur, saya pentungin dia, bukan dia mentungin kita. Ibu masuk ke wilayah saya. Wilayah wewenang tupoksi saya. Wewenang saya. Nggak boleh. Pulau nuwun. Ngerti nggak? Nah, oke ya. Ini kita mau lihat. Ini sudah kita strukturnya kayak gini. Ya. Oke, lanjut Pak Paul. Coba lihat. Kita lihat dulu. Kita lihat. Terus Pak Paul. Terus. Buka Pak Paul ya ini. Nah, ini kok separuh-separuh. Oke. Sekarang selalu orang bertanya, what level are you in? What business are you in? Kalau Anda di level grand strategi, itu urusannya Presiden, Panglima TNI, Kapolri, ya, para menteri koordinator, itu adanya di sini. Menteri-menteri ada di level bawah. Ya. Ini terus ada lagi di strategi operasional, ada lagi yang di bawah level pelaksana. Nah, kita menyusun. Ini kita kan belum menstrukturkan bagaimana kita bertindak, ya, strategi action, strategi waste, ya, merumuskan dulu kita mau gabung dengan BPIP atau kita mau mandiri, atau biarkan BPIP jalan-jalan sendiri sama kita. Ini kan cara bertindak. Ya, jangan bilang marketing strategi, jangan ajarin saya marketing strategi. Nanti saya buka di mana saya kursus marketing strategi. Ya. Saya diajarin sama itu siapa dulu yang Pak Paul mungkin kenal itu, saya lupa namanya. Yang selalu branding position itu loh. Ya. Nah, ini jadi di sini ilmunya beda di setiap level ini. Pertanyaannya punya nggak? Halo? Apa outputnya? Ada nggak outputnya? Mana strategi nasional? Ya, nanti kita nggak sama visinya, nggak sama misinya, nggak sama investasi pengabdiannya, nggak sama investasi pendidikannya. Buka Pak Paul sekali-sekali itu pendidikan saya itu. Saya bukan mau pamer reputasi, ya. Saya menunjukkan karakter saya. Saya sekolah tidak mencari ijazah. Saya sekolah tidak mencari nilai. Karena saya bisa mengaplikasikan, bisa mengaktualisasikan. Ya lihat ini, pengambilan keputusan. Tunggu. Ada outputnya dong. Mana outputnya? Nggak ada. Kalau outputnya nggak ada, gimana ada outcome-nya? Aduh, ampun dah. Ya, tadi sigap. Ya, siap Ganjar Pranowo jadi calon presiden. Ganjar Pranowo sudah melalui ini semua belum? Hati-hati. Makanya kalau dia mau kita dukung sebagai presiden, kita berikan pencerahan sama dia. Kita berikan penasehat. Kita sebagai penasehat, kita nggak perlu posisi. Karena sasarannya bukan kita mendapatkan posisi. Tapi sasarannya bagaimana negara ini utuh. Tetap tegak. Bagaimana jati diri bangsa Indonesia tetap Pancasila. Bukan khilafah. Itu dong. Kita beritahu. Kita beri nasihat. Emangnya dia tahu tentang ini? Potong kepala saya kalau tahu. Nggak usah cerita lah kita. Banyak kali ngomong tapi nggak jelas. Strategi itu ada pakai strategi. Strategi otak itu adanya di sini. Ya, strategi otak. Kemudian ada strategi O lagi. Apa? Jangan strategi ngomong-ngomong doang, omong doang. Ya, terus dibawa lagi. Ada strategi operasional. Jangan olala bebe olala. Halo, susu kuda, ya kan? Lanjut. Ada nggak dia ini masuk ini? Ya lanjut Pak Paul. Lanjut. Nah ini, karena sudah bergeser level of war, strata perang, hierarchy of strategi. Lihat ini, ya, strategic level. Siapa yang duduk di strategic level ini? Ya, ya di sini ada national security strategi, national defense strategi, national military strategi, national theater strategi. Ada strategi-strategi lain. Ini bicara militer. Kalau nasional health strategi ada nggak? Nasional informasi strategi ada nggak? Nasional ekonomi strategi ada nggak? Mana? Jangan. Nah, di sini ada campaign planning. Nah, kita juga nanti ada kampanye. Kampanye bagaimana Pancasila ini bisa kembali menjadi ideologi bangsa ini. Karena sudah
Kalau saya bilang, hampir 50% lebih di atas ini nggak ngerti itu Pancasila. Anda yang udah penataran tadi bisa nggak mengerti Pancasila? Penataran kemarin yang udah ngaku Nanggala, saya tes nggak bisa. Kalau saya yang ngajar itu kebetulan kemarin kan saya bilang, saya menerima dari gurunya yang sah mengajar Pancasila. Bapak Profesor Notonogoro Susanto. Tahu nggak dulu Pak, saking rumitnya Pak Paul, saya beritahu, hanya berapa orang yang tidak hair. Termasuk saya, nggak hair. Makanya saya dipanggil. Loh, Taruna Tobing kok bisa nggak hair? Oh saya paham Pak, coba Anda jelaskan sama saya. Saya mungkin mayor saja itu masih hidup apa enggak ya? Dia di Departemen Kejuangan dulu, mayor. Anda kenapa nggak hair? Kenapa Anda bisa menjawab? Oh saya kasih tahu, saya pola pikir saya itu Pak, 5W1H. Nah makanya di buku Pancasila saya berbeda dengan buku Pancasila yang diciptakan orang lain. Saya tidak mau berkompetisi, saya mau melengkapi karena tidak ada di mereka. Ya ini operasional level, siapa yang mau kampanyekan ini? Apa saya sendiri? Ya nggak bisa dong. Saya bukan Superman. Di era milenial ini yang dibutuhkan super team, bukan Superman, ya, bukan one man show, ya, tim show. Kita ini lama-lama jadi one man show semua. Entah di mana belajarnya, saya nggak tahu kok. Ya, sekarang udah super team, nggak ada lagi hebat-hebatan di dunia ini. Karena orang bilang apa? Tidak ada yang hebat. Ya, oke lanjut Pak Paul. Ini belum selesai. Biar saya kasih tahu, buka aja di internet. Nah ini, kalau Anda bicara strategi, itu mau sukses atau bisa gagal. Ya, contoh ini harus sama ini. Yang paling sangat diharapkan kalau means-nya ini lebih besar. Kalau means-nya kuat, sarana, sumber daya manusianya hebat, uangnya cukup, dia bisa menentukan cara apa saja pun. Menentukan banyak sasaran bisa. Kenapa China bisa berdiri? Kenapa China yang kita dulu merdeka 45, dia 49 merdeka? Kok mereka lebih bisa makmur dari kita? Manusianya juga banyak, lebih banyak dari kita. Tapi kenapa? Why? Karena dia punya strategi. One Belt, One Road, One Silk Road, ya, Maritime Silk Road. Itu bukan strategi. Bukan strategi. Strategi Indonesia apa? Dibodoh-bodohi, bikin poros maritim. Sibuklah siapa si Ponto bikin poros maritim segala macam itu. Kalau ditanya poros maritim itu apa, nggak tahu dia. Apa bedanya poros maritim sama poros laut? Nggak tahu juga angkatan laut itu karena nggak sekolah. Sekolahnya di level taktis. Nah ini, kalau means Anda kecil, ya miring strateginya. Sekarang saya tanya, Pak Paul, kita jujur aja di Zoom ini. Siapa yang bisa mengajar Pancasila yang benar? Siapa yang bisa mengajar Pancasila? Bagaimana Pancasila merupakan strategi dalam proses pengambilan keputusan? Ngerti nggak? Ada 5 sila sana dasar. 5 sila itu nggak boleh dilanggar. Ketika Anda melanggar prinsip-prinsip yang ada di Pancasila, sama saja Anda mengabaikan. Ya, mengabaikan apa? Berdirinya negara. Satu lagi, mengundang resiko, ya, mengundang resiko dan ada konsekuensi yang harus dipenuhi. Lihat sekarang ini, mengabaikan kan 23 tahun atau 24 tahun kita mengabaikan reformasi. Siapa otaknya? Reformasi? Apa yang dirubah sama mereka? Nanti kita buka di buku Pancasila, saya uraikan semua. Ketika ditanya otonomi daerah, wah kami berpikir dulu otonomi daerah nggak seperti sekarang ini hanya dengan 4 huruf. Maaf, cukup, mohon maaf. Harusnya digantung. Kenapa? Mengkhianati konstitusi. Untung saya nggak presiden. Makanya mungkin Tuhan nggak mengizinkan saya jadi presiden atau jadi panglima. Saya gorok itu orang. Tahu nggak? Ya. Nah, kalau tidak seimbang, resiko kegagalan kemungkinan besar. Nggak usah jauh-jauh lah. Menghadapi virus ini kita gagal nggak? Oke. Kita menganggap nggak gagal, tapi utang kita semakin banyak nggak? Belum lagi tipu menipu rumah sakit. Aduh, anak buah saya kemarin baru aja dicek
ya pakai antigen sama PCR, saya bayar sampai 800.000 karena mau masuk kerja. Karena mereka selama ini kan sudah kerja, tapi diistirahatkan. Nah, kemarin sudah mulai buka lagi, udah melonggar, harus PCR. Hari dia itu PCR, baru lapor sama saya. Dia masuk pagi, ya, masuk pagi hari. Ya, karena saya kan menjaga, karena perusahaan-perusahaan Jepang. Ya, oke. Pulang dia malam naik sepeda motor kecelakaan. Masuk ke rumah sakit, langsung dikena, di apa? Diponis COVID. Langsung dikubur. Anaknya aja nggak sempat lihat bapaknya. Coba. Apa negara ini? Mau saya buktikan. Ya udah jengkel, tau nggak? Negara apa ini? Bukan negara gagal lagi, negara hancur kalau menurut saya. Hanya bentuknya aja masih ada. Nah, belajar dari berbagai pengalaman. Ya, ternyata implementasi strategi yang pernah dirumuskan oleh dalam menangani masalah bangsa dan negara membuktikan bahwa tidak semuanya strategi membuahkan satu kesuksesan, tetap ada juga gagal. Lihat tim lepas gara-gara apa? Cipadan digital lepas gara-gara apa? Karena nggak punya strategi. Halo, malah merubah paradigma. Makanya biar dia presiden kek, ahli teknologi kek, IQ-nya 180 kek, tapi buktinya apa? Kenapa Timur gagal? Kenapa kita gagal? Karena orang Timur minta otonomi khusus, ditawarkan referendum. Kenapa ditawarkan referendum? Oh, kalau dia kan spekulasi. Kalau saya berhasil, saya jadi presiden. Tahu-tahu gagal kan? Nggak kepilih jadi presiden. Siapa itu? Cari aja sendirilah. Saya kan orang pernah dandim di situ. Nah, ini coba ya. Ini contoh. Paling bawah nih. Tidak semua strategi itu menempuh bisa sukses, bisa gagal. Tetapi rencana yang baik, Sun Tzu yang mengatakan, rencana yang baik dan teliti, rencana strategi yang baik dan teliti, 70% kemenangan sudah di tangan. Kalau nggak punya, ya wajar kalau dibilang gagal. Terima kasih. Anda telah menyimak video ini sampai selesai. Silakan tuliskan masukan atau pengalaman Anda sesuai tema video yang kami sajikan. Kami berharap masukan Anda bisa memberi edukasi sebagai bahan pertimbangan untuk membangun pola pikir positif. Kepedulian Anda sangat bermanfaat membangun generasi dalam menyikapi narasi atau sumber berita. Terima kasih. Dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara.